Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang mata kuliah pengantar bisnis Islam dengan tema konsep bisnis Islam dan sistem perundingan. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu 1. Muhammad Zaki Latif dengan NIM 205221238. Yang kedua, Alifa Kamilianisri Nasari dengan NIM 205221239. Yang ketiga, Lia Murtiningsi dengan NIM 205221240. Yang keempat, Rosdiana Ayu Wulandari dengan NIM 205221241. Program studi dari kelas program studi akuntansi syariah 3G dengan dosen pembimbing Ibu Ika Penny Setyaningrum MSc. Definisi bisnis. 1. Organisasi yang menyediakan barang dan jasa untuk dijual dalam rangka mendapatkan laba. 2. Upaya terorganisasi individu-individu dalam memproduksi dan menjual untuk mendapatkan keuntungan produk, barang, dan jasa yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketiga, usaha mengelola produk, barang, dan jasa untuk mendapatkan keuntungan sehingga bisa menghidupi diri, keluarga, lingkungan melalui kegiatan mengkombinasikan antara ide, tenaga kerja, material, modal, keterampilan dalam melakukan inovasi untuk menghasilkan suatu produk dan jasa yang laku dijual dan bermanfaat untuk orang lain karena produk dan jasa yang dihasilkan memang dibutuhkan oleh masyarakat. Definisi bisnis dalam ekonomi Islam. 1. Kegiatan melayani orang lain melalui pembuatan dana atau penyediaan produk baik berupa barang atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau pendapatan yang halal dalam rangka mengabdi kepada Allah SWT. 2. Perbedaan bisnis dan perspektif Islam dalam konvensional adalah seluruh aktivitas hidup setiap manusia termasuk di dalamnya bisnis harus dituntun oleh syariat Islam secara keseluruhan sebagai wujud dari peran eksistensi manusia sebagai khalifah fil ard. Yang ketiga, tujuan dalam bisnis Islam. Orientasi duniawi untuk menciptakan kesejahteraan dengan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat termasuk lingkungan dan memperoleh keuntungan rezeki yang halal. Dan B. Orientasi ukhrawi, yaitu sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Perbedaan bisnis konvensional dan Islam. 1. Bisnis konvensional. Batasan bisnis adalah memberikan keuntungan yang maksimal bagi pelakunya. B. Cangkupan orientasi bisnis sempit untuk orientasi materi saja. 2. Bisnis Islam. Batasan bisnis adalah keuntungan yang halal, yang berarti bahwa objek bisnis atau usaha yang dilakukan harus halal dan cara berbisnis juga tidak bertentangan dengan tuntunan syariat. B. Cangkupan orientase bisnis lebih luas. Keuntungan tidak semata material, tetapi juga non-material untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan mendapatkan pahala dari Allah SWT karena niat ibadah. Perbedaan bisnis konvensional dengan Islam. Bisnis konvensional memiliki batasan bisnis yaitu memberikan keuntungan yang maksimal kepada pelakunya dan cakupan orientasi bisnis sempit karena hanya mencakup tentang orientasi materi saja. Sedangkan bisnis Islam memiliki batasan bisnis yaitu keuntungan yang halal, yang berarti bahwa objek bisnis ataupun usaha yang dilakukan harus dengan cara yang halal dan cara berbisnis juga tidak bertentangan dengan tuntutan syariat. Dan cakupan orientasi bisnis lebih luas daripada bisnis konvensional, sehingga keuntungan tidak semata-mata hanya mengenai material saja tetapi juga non-material, yaitu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan mendapatkan pahala dari Allah SWT karena niat untuk beribadah.
Produk bisnis. Yang pertama, barang atau goods merupakan produk berwujud yang dapat dilihat dan disimpan. Yang kedua, jasa atau service merupakan produk tak berwujud yang tidak dapat dilihat atau disimpan, namun dapat dirasakan manfaatnya. Tipe bisnis. Bisnis profit mencari laba sebagai tujuan utama mendirikan bisnis. Bisnis non-profit tidak dimaksudkan untuk mencari laba. Ketika pendapatan melampaui beban, maka laba diinvestasikan kembali di lembaga tersebut. Latar belakang bisnis yaitu 1. Beragamnya kebutuhan dan keinginan manusia. 2. Bertambahnya jumlah penduduk. 3. Perbedaan sumber daya alam. 4. Perbedaan kemampuan atau skill manusia. 5. Perkembangan iptek dan kebudayaan. Maksud dari bisnis yaitu 1. Pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. 2. Keuntungan usaha. 3. Pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan. 4. Mengatasi berbagai risiko. 5. Tanggung jawab sosial. 6. Menyediakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Tujuan bisnis Islam yaitu 1. Ibadah mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendapatkan keuntungan atau profit yang layak. 3. Memenuhi kebutuhan masyarakat. 4. Pertumbuhan dan kemajuan yang harmonis. 5. Mengatasi persoalan sosial. 6. Alokasi sumber daya secara optimal kepada seluruh pemilik sumber daya. 7. Memberikan perlindungan terhadap lingkungan. 8. Mendapatkan keberkahan. Sedangkan tujuan bisnis untuk jangka pendek yaitu keuntungan usaha, untuk jangka panjang yaitu 1. Penguasaan pasar. 2. Kemampuan dalam keuangan sumber daya alam atau fisik. 3. Pengembangan manajer dan karyawan. 4. Tanggung jawab sosial. Kunci sukses bisnis. 1. Upaya terorganisasi individu-individu yaitu menggabungkan berbagai jenis sumber daya seperti sumber daya material, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, informasi, kewirausahaan, knowledge. 2. Pemuasan kebutuhan, yaitu bisnis memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. 3. Memperoleh profit bisnis. Profit yaitu omset dikurangi pengeluaran operasional bisnis, menjalankan tanggung jawab sosial. Pedoman bisnis dalam perspektif Islam. A. Menghindari melakukan kegiatan usaha yang dilarang atau diharamkan. B. Menghindari kezaliman terhadap sesama dalam melakukan kegiatan bisnis. C. Tidak membuat kerusakan terhadap lingkungan. D. Selalu berlaku jujur dalam berbisnis. E. Kesuksesan yang diperoleh dari hasil bisnis tidak akan membawa kemudaratan baik bagi pelakunya maupun bagi masyarakat. F. Bisnis yang dilakukan tidak hanya untuk menjadikan sukses, tetapi juga untuk mensukseskan orang lain. Tingkat partisipasi bisnis ada 4 level yaitu 1. Domestik yaitu terbatas pada lingkungan lokal. 2. Internasional yaitu perusahaan mulai memasarkan produknya ke luar negeri. 3. Multinasional yaitu perusahaan memiliki beberapa pabrik di luar negeri untuk memaksimalkan biaya produksi dan distribusi yang murah. 4. Global yaitu perusahaan memiliki suatu lokasi pabrik di berbagai negara untuk melakukan sinergi antar pabrik. Adapun beberapa pihak pemangku kepentingan bisnis yaitu 1. Stockholder, 2. Customer, 3. Surrounding community, 4. Environmentalist, 5. Dealer, 6. Employers, 7. Government leading, 8. Supplier, 9. Bankers. Lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis ada 2, yaitu inter dan ekster. Inter adalah internal yang beberapa di sebuah perusahaan yang memberikan pengaruh langsung kepada kegiatan bisnis dan terdiri dari unsur-unsur atau subsistem bisnis seperti modal, material, dan lain-lain. Sedangkan
adalah lingkungan luar sebuah perusahaan yang memberikan pengaruh dan tidak bisa dikendalikan secara langsung oleh pelaku bisnis. Lingkungan ekstern terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan mikrobisnis dan lingkungan makrobisnis. Adapun faktor produksi, terdapat 5 macam faktor produksi, yaitu 1. Sumber daya manusia atau tenaga kerja merupakan orang-orang yang bekerja dalam sebuah bisnis. 2. Modal, yaitu dana yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah bisnis. 3. Sumber daya fisik atau material, yaitu hal-hal berwujud yang digunakan dalam pengoperasian bisnis. 4. Sumber daya informasi, yaitu informasi yang digunakan untuk keperluan bisnis. 5. Wirausahawan, yaitu individu yang melihat peluang dan berani menanggung risiko. Sistem perekonomian merupakan sistem negara yang mengalokasikan sumber daya berbagai warga negara. Ragam pasar dalam sistem ekonomi. Yang ke-1 yaitu monopoli. Bentuk interaksi penawaran hanya dengan satu penjual berhadapan dengan konsumen. Yang kedua, oligopoli, yaitu pasar di mana penawaran itu dengan satu jenis yang dikuasai oleh perusahaan. Yang ketiga, persaingan sempurna, yaitu di mana pasar terdapat banyak penjual produk sama pembeli agar mengetahui informasi tentang hanya produk tersebut. Yang keempat, persaingan monopoli, yaitu suatu pasar terdapat banyak yang menjual produk yang menawarkan produknya tetapi masih berbeda dengan yang lain.